Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Dr. Muhammad Fuad Ansori. Baik, bagaimana kabarnya dari sekalian? Saya harap semakin sehat ya. Dalam kondisi pandemi ini, kita harus menjaga imun. Ingat, iman dan imun. Oke, kita akan lanjut ke video berikutnya atau pembelajaran berikutnya terkait dengan uji terstruktur. Jadi saya mau flashback lagi bahwa dalam suatu pengujian uji lanjut ada dua konsep. Ada yang bersifat tidak terstruktur seperti tadi yang kemarin yang kita bahas terkait dengan uji lanjut BNT, BNJ, dan DMRT, itu disebut uji lanjut tidak terstruktur atau bersifat random, dan kita hanya melakukan proses pengurutan dari besar ke kecil, dan kemudian kita melakukan pengujian secara harafiatnya, secara konsep dari critical test yang dimiliki dalam suatu analisis. Itu sangat tergantung dari galatnya, ya. Tergantung dari galatnya. Semakin tinggi galat, maka akan berdampak terhadap nilai tesnya, nilai critical value-nya yang akan semakin sulit, atau nilai tes statistiknya akan semakin tinggi, sehingga nilai signifikansi antar suatu taraf dengan taraf yang lainnya akan menjadi lebih sulit untuk berbeda secara statistik. Oke, kemarin kita membahas terkait dengan uji tidak terstruktur. Sekarang kita akan membahas terkait dengan uji terstruktur. Jadi dalam pengujian terstruktur ini ada dua, ada yang bersifat kualitatif disebut dengan kontras ortogonal, dan ada yang bersifat kuantitatif disebut dengan kontras polinomial. Jadi kontras ortogonal ini menggunakan hierarki. Ada suatu hierarki yang kita susun membedakan setiap taraf dalam perlakuan tersebut. Misalnya kita membedakan antara varietas introduksi dengan varietas lokal. Kita sudah jelas tahu ada 5 varietas, 2 introduksi, 3 lokal. Kemudian kita ingin membandingkan secara hierarki. Nah, itu konsep dari kontras ortogonal. Kemudian yang kedua disebut dengan kontras polinomial, yang sangat identik dengan taraf-taraf yang bersifat kuantitatif. Contohnya adalah misalnya pemumpukan atau suatu taraf yang berkesinambungan atau bersifat kontinu. Misalnya pupuk dari 0, kemudian 50, 100, 150 sampai 200. Ya. Atau dosis tertentu. Yang penting intinya bersifat aditif, artinya interval antara suatu pelakuan satu taraf terhadap taraf lainnya bersifat stabil. Contoh seperti tadi, 0, 50, 100, 150, 200, itu sama-sama memiliki interval 50 poin. Oke. Baik, kita langsung saja aplikasikan dalam STAR. Oke, let's go. Saya share, ini adalah oke, teman-teman. Jadi inilah STAR seperti yang telah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Oke, kemarin atau video sebelumnya kita sudah gunakan RKLT. Kita flashback lagi untuk rancangan RAL. Oke, di sini ada rancangan RAL ya. Oke, kita flashback lagi, analyze, kemudian analyze of variance, and then completely randomized design. Dan kita lagi kemudian dapat suatu kolom perintah di mana hasil ini kita add sebagai respon variabel, dan ulangan itu tidak digunakan karena ini adalah RAL. Dan kita gunakan varietas, kita masukkan ke dalam treatment. Oke, option jangan lupa, dan oke. Oke, seperti konsep dari uji lanjut kemarin, di mana setelah kita melakukan suatu tes analisis seragam dan kita melihat bahwa ternyata signifikan, maka kita kembali lagi ke data selnya. Jadi data selnya itu RAL. Nah, jadi kelihatan kalau misalnya itu bukan data asalnya, tidak mungkin ada, tidak muncul demikian. Ada tools perintah yang sebelumnya. Dan kemudian tadi sudah terbuka post hoc dan kontras. Post hoc adalah uji lanjut yang bersifat tidak terstruktur, dan kontras adalah uji lanjut yang bersifat terstruktur. Kita klik kontras. Di sini kelihatan bahwa varietas, dan kemudian kita pilih
bisa kita bandingkan dengan kontrol. Ini biasanya disebut dengan donut. Kita membandingkan dengan kontrol tertentu. Atau juga kita gunakan spesifik kontras. Jadi spesifik kontras yang kita gunakan misalnya tadi ya. Jadi nomor ini misalnya tadi ya misalnya kita value-kan ada berapa, paling maksimal 3. Karena kita hanya memiliki 4 taraf. Jadi 4 kurang 1 ada 3, maka kita memiliki 3 kombinasi kontras. Nah, sekarang misalnya di sini A dan B adalah varietas introduksi, C dan D adalah varietas lokal. Ketika kita membandingkannya, bandingkan secara hierarki. Jadi misalnya di sini saya tulis A, B, C, D. Nah, di sini dari awalnya itu ada 4 A, B, C, D. Dan kemudian kita bagikan 2, ini adalah varietas introduksi dan ini adalah varietas lokal. Kemudian kita bandingkan setiap antar varietas introduksi. A dengan B dan C dengan D. Ya, konsepnya menggunakan hierarki. Jadi polanya ini polanya itu dan jumlah keseluruhan ABCD ini harus 0. Dan salah satu syaratnya ketika kita gunakan, karena pasti kita gunakan positif dan negatif, itu harus posisinya sama. Misalnya contohnya seperti ini. Di sini karena ada 4, ada 4 dan kita bandingkan 2 dan 2, maka bisa kita gunakan ini nilainya 1. Ini nilainya 1, ini nilainya min 1. Ini nilainya min 1. Jadi ketika kita jumlahkan 1 tambah 1 sama dengan 2, kurang 1 sama dengan 1, dan kurang 1 sama dengan 0. Jadi jumlahnya itu 0. Nah, setelah kita membandingkan A, B, C, D, itu membandingkan seperti ini, antara introduksi dengan lokal. Kemudian kita fokus ke introduksi, membandingkan A dengan B. Maka kita tulis 1 dan min 1. Ya. Nah, kemudian kita membandingkan antara varietas lokal, maka ini dinolkan karena dia bukan varietas lokal, dan kemudian kita lanjutkan ini 1 dengan min 1. Nah, jadi semua jumlahnya 0 dan ini disebut dengan konsep hierarki. Dan kita klik oke, kita sudah set dan kemudian kita klik oke lagi. Hasilnya seperti ini. Jadi kita bisa membandingkan bahwa ternyata yang berbeda adalah A dengan B. Jadi varietas A dan B itu berbeda. Sedangkan varietas introduksi dengan varietas lokal itu relatif hampir sama. Dan dalam varietas lokal itu memiliki nilai yang sama. Demikianlah kontras ortogonal. Saya harap teman-teman dapat memahami kontras ortogonal ini dan nanti kita akan lanjut ke kontras polinomial. Terima kasih, salam sehat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.